Ini naskahnya, kalian jadi sutradaranya ya. Jadi gini, Edi, lelaki jelek, tua, miskin lagi. Udah lama banget nih si Edi ini jomblo. Sampai tetangganya suka nyeletuk. Dia nikahnya kapan sih? Apa iya dia bisa punya istri? Fisiknya, pokoknya jelek banget deh si Edi ini. Cuman sayang, hatinya kelewat gampang, suka kasam-sam sama orang. Jadi gini, suatu hari ada seseorang perempuan pindah ke dekat rumahnya Edi. Pindahlah tetangga baru di sebuah rumahnya. Namanya Eli, badannya montok, seksi pokoknya deh. Pokoknya aduhai. Semua orang melirik Eli. Parasnya tuh cantik banget, bisa lu bayangin. Cantik, putih, bersih, rambutnya panjang. Dan senyumannya nih bikin semua orang jatuh cinta. Pokoknya cakep lah. Dari situ, obsesi Edi mulai tumbuh. Dia nggak berani nyapa, apalagi ngajak kenalan. Tapi diam-diam, dia selalu ngintip dari balik jendela. Setiap Eli lewat, Eli jemurin baju gitu. Pokoknya obsesi Edi selalu berlebihan. Tuhan mungkin lagi iseng. Suatu sore, Edi lagi jogging. Mobil melaju dengan kencang. Edi ketabrak lah sama mobil itu. Edi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Lalu si Edi ini koma. Ya, di rumah sakit. Bukannya mati, dia malah bangun di tubuh orang lain. Seorang pria ganteng, tajir, yang ternyata dia udah koma sebulan di rumah sakit yang sama. Sebut aja namanya si Tommy. Edi bengong pas kita kebangun. Waduh, ini gue di badan siapa ya? Gitu. Dia ngeliat badannya. Kok badan gue nih jadi bagus, sispek, kurus. Ini beneran gue nih. Pas dia bangun, disambutlah sama wanita cantik. Ya, di tubuh barunya, Edi ngerasa dunia kayak milik dia nih. Wah, anjir, ini yang gue cita-cita ini. Ternyata wanita itu yang nyambut dia adalah pacarnya si Tommy. Edi memanfaatkan tubuhnya Tommy untuk kebahagiaannya dia. Dia mulai jadi nakal, sering ke clubbing, sering bercocok tanam sama Laura. Laura itu adalah pacarnya si Tommy. Meski Laura tahu ada yang aneh, akhirnya Laura bertanyalah ke dokter. Kenapa si Tommy ini jadi aneh? Banyak hal-hal yang hilang dan lupa gitu. Dan dokter bilang mungkin ini adalah akibat amnesia karena terlalu lama koma. Akhirnya si Edi yang ada di badannya si Tommy gampang banget buat dapetin perhatiannya si Eli. Ya, Eli diajak makan, jalan bareng. Bahkan Eli sering banget tuh mesra-mesraan sama si Edi yang berada di badannya Tommy. Hidupnya serasa drama Korea. Tapi semakin lama Edi mulai nyadar Eli ini gak seindah yang dia kira. Hidupnya ruwet, banyak drama, banyak rahasia. Sampai suatu hari rahasianya tuh terbongkar. Malam itu Edi mau bercocok tanam sama si Eli. Malam itu Edi mau mandi, udah siap mau eksekusi cocok tanam sama Eli. Eli masih tiduran di kasur. Kenapa si Eli tuh gak bersemangat? Sementara Edi udah bersemangat banget. Terus dia bilang gini, kenapa Eli? Kok Eli diem aja? Wajahnya ragu. Akhirnya Edi mulai meraba tubuh Eli. Ketika meraba ke kemaluannya, kok ada yang nonjol-nonjol nih kata Edi. What the fuck? Ini apa? Tit. Akhirnya si Edi ini marah-marah dan keluar dari kamar. Eli akhirnya menarik si Edi tuh kayak, ayo paksa, cocok tanamlah tubuhku, ayolah. Dan akhirnya perkelahian dimulai. Si Tommy ini, si Edi bisa dibilang, Edi yang ada di badan Tommy, dilempar vas bunga lah sama si Eli. Dan dia gak sadar tuh ya kan. Hal yang manis dia bangun selama ini hancur berantakan. Cintanya kandas, bukan karena dia tolak, tapi karena si Edi ini gak siap terima kenyataan kalau Eli itu adalah bencong. Ya, Edi dilempar pakai vas bunga, dia gak sadar. Beberapa hari kemudian, Edi yang ganteng itu meninggal. Dan kesadarannya kembali ke tubuh aslinya yang masih koma. Ya, tapi kali ini sudah terlambat. Tubuhnya Edi tuh udah gak kuat, napasnya berat. Di detik-detik terakhirnya, Edi meninggal.